Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang terasa tidak masuk akal dalam hidupmu? Kamu melihat seseorang bekerja tanpa henti, bangun lebih awal dari yang lain, pulang saat langit sudah gelap, mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hidupnya. Namun hasil yang ia harapkan seolah selalu tertahan. Rizkinya terasa sempit, seperti ada pintu yang tidak pernah benar-benar terbuka. Di sisi lain, kamu juga melihat orang yang langkahnya tampak lebih ringan. Ia tidak selalu terlihat sibuk, namun kesempatan datang menghampirinya. Pertemuan yang tepat terjadi tanpa direncanakan. Jalan yang terasa sulit bagi orang lain justru terbuka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di titik itu kamu mulai bertanya dalam diam, apakah semua ini hanya tentang kerja keras? Ataukah ada sesuatu yang tidak terlihat, yang diam-diam memengaruhi arah hidup seseorang? Kamu mungkin mulai merasa bingung, karena logikanya sederhana. Siapa yang berusaha lebih keras, seharusnya mendapatkan lebih banyak. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam Islam kamu diajarkan bahwa rizki bukan semata hasil dari usaha. Rizki adalah ketetapan Allah. Ia bisa datang melalui jalan yang kamu duga, tapi juga bisa datang dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Allah tidak hanya melihat apa yang kamu lakukan, tetapi juga apa yang kamu yakini di dalam hatimu. Bisa jadi, yang selama ini terasa tertutup bukan karena dunia menolakmu, bukan karena kesempatan tidak ada, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirimu, prasangka, ketakutan, atau keyakinan yang tanpa sadar membatasi langkahmu sendiri. Dan disinilah perjalananmu sebenarnya dimulai, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kamu mungkin selama ini mengira bahwa pikiran hanyalah alat untuk berpikir, sekadar tempat menyusun rencana, mengingat sesuatu, atau mengambil keputusan. Namun, kenyataannya lebih dalam dari itu. Pikiran dan hati adalah tempat lahirnya keyakinan. Dan dalam Islam, keyakinan itu disebut iman, sesuatu yang diam-diam mengarahkan cara kamu melihat hidup, melangkah, bahkan berharap. Setiap hari, kemanapun kamu pergi, kamu selalu membawa isi pikiranmu. Kamu membawa prasangka, ketakutan, harapan, dan keyakinan yang mungkin bahkan tidak kamu sadari. Ketika kamu memandang masa depan, sebenarnya yang kamu lihat bukan hanya kenyataan, tetapi juga cerminan dari apa yang ada di dalam hatimu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Artinya, cara kamu berprasangka kepada Allah sangat menentukan cara kamu merasakan hidup. Jika kamu terus merasa hidup ini sempit, penuh kekurangan dan sulit, maka tanpa sadar kamu akan menemukan bukti-bukti yang menguatkan itu di mana-mana. Namun ketika kamu belajar berhusnuzon kepada Allah, meyakini bahwa Dia maha luas rezekinya, maha mengetahui dan maha memberi, maka perlahan cara pandangmu mulai berubah. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya terlewat, kamu mulai merasa lebih tenang saat menghadapi ketidakpastian, dan kamu mulai menyadari bahwa tidak semua jalan harus terlihat sejak awal. Tetapi disinilah letak masalahnya. Banyak orang sibuk memperbaiki strategi hidupnya, mencari pekerjaan baru, menambah usaha, mengejar peluang. Tetapi mereka lupa memperbaiki satu hal yang paling mendasar, hati dan pikiran mereka yang mereka bawa setiap hari menuju rizki itu. Dalam banyak ajaran hikmah, termasuk dalam Islam, kesejahteraan hidup tidak pernah dipisahkan dari kondisi hati. Kamu mungkin sudah berusaha keras, bekerja lebih lama, mencoba lebih banyak cara, dan terus bertahan meski lelah. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana keadaan hatimu saat menjalani semua itu? Apakah ia dipenuhi keyakinan? Atau justru diam-diam dipenuhi ketakutan? Karena seringkali, yang melelahkan bukan hanya pekerjaan itu sendiri, tetapi beban pikiran yang kamu bawa saat melakukannya. Bayangkan hatimu seperti sebuah taman. Setiap hari, kamu menanam sesuatu di dalamnya. Entah itu sadar atau tidak. Jika kamu terus menanam rasa takut, merasa hidup selalu kurang, dan yakin bahwa semuanya sulit, maka perlahan itulah yang akan tumbuh dan memenuhi cara pandangmu. Kamu akan lebih mudah merasa khawatir, lebih cepat ragu, dan lebih sulit melihat peluang. Namun jika kamu mulai menanam hal yang berbeda, tawakal kepada Allah, rasa syukur atas apa yang ada, dan keyakinan bahwa rizkinya tidak terbatas, maka sesuatu di dalam dirimu juga mulai berubah. Hatimu menjadi lebih tenang, langkahmu terasa lebih ringan, dan tanpa kamu sadari, cara kamu merespons hidup pun ikut berubah. Dalam Islam,
Ini bukan sekedar perasaan, ini adalah bagian dari iman. Bagaimana kamu meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Karena pada akhirnya, rizki bukan hanya tentang apa yang kamu kejar di luar sana, tetapi juga tentang apa yang kamu yakini dalam diam, di dalam hatimu sendiri. Sekarang, coba kamu berhenti sejenak. Perhatikan dirimu sendiri. Bukan apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang sering kamu pikirkan. Apa yang biasanya muncul dalam hatimu saat kamu memikirkan uang, pekerjaan, atau masa depan? Apakah tanpa sadar kamu sering berkata, hidup memang sulit, rizki itu susah, sepertinya kesempatan bagus bukan untukku. Kalimat-kalimat ini terdengar sederhana, seolah hanya lewat begitu saja. Namun jika terus diulang setiap hari, ia tidak lagi sekedar pikiran. Ia berubah menjadi keyakinan. Dan dari keyakinan itulah, arah hidupmu perlahan terbentuk. Kamu mulai mengambil keputusan berdasarkan rasa takut. Kamu menjadi lebih ragu mencoba hal baru. Dan tanpa sadar, kamu menutup pintu sebelum benar-benar mengetuknya. Dalam Islam, hal ini sangat dekat dengan niat dan prasangka kepada Allah. Apa yang kamu yakini di dalam hati akan mempengaruhi bagaimana kamu melangkah di dunia nyata. Jika prasangkamu sempit, maka langkahmu pun ikut sempit. Namun jika kamu mulai memperluas keyakinanmu kepada Allah, maka keberanianmu juga perlahan tumbuh. Namun ingat, langkah pertama bukan langsung mengubah semuanya, bukan memaksa diri menjadi sempurna. Langkah pertama yang paling penting adalah sederhana. Kamu mulai menyadari isi pikiranmu sendiri. Karena apa yang kamu sadari, itulah yang suatu saat bisa kamu ubah. Setelah kamu mulai menyadari pola pikiranmu, saatnya perlahan memperbaikinya. Bukan dengan memaksa diri terlihat positif, bukan juga dengan menolak kenyataan yang ada, tetapi dengan mengubah satu hal yang sering kamu abaikan, cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Karena setiap kata yang kamu ulang dalam hati, diam-diam membentuk keyakinanmu. Coba perhatikan, saat keadaan terasa sulit, apakah kamu langsung berkata, "Rizkiku memang selalu seret"? Jika iya, maka tanpa sadar kamu sedang menegaskan kesempitan itu dalam hatimu. Sekarang, cobalah menggantinya dengan kalimat yang lebih membuka harapan. Aku sedang belajar membuka jalan rizki yang Allah siapkan untukku. Perbedaannya mungkin terasa kecil, tetapi dampaknya besar. Kalimat pertama menutup kemungkinan, kalimat kedua memberi ruang bagi pertolongan Allah. Dan jangan berhenti di situ. Dalam Islam, perubahan hati tidak cukup hanya dengan usaha diri. Ia perlu disertai doa. Mulailah melibatkan Allah dalam setiap harapanmu. Minta dengan sungguh-sungguh, bahkan untuk hal yang menurutmu kecil. Karena bisa jadi, bukan rezekimu yang jauh, tetapi kamu yang belum cukup mendekat. Selain itu, latih juga keheningan. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang. Tarik nafas perlahan dan isi waktumu dengan zikir. Tidak perlu lama, tidak perlu rumit. Namun dalam keheningan itu, hatimu perlahan menjadi lebih jernih. Pikiranmu tidak lagi terlalu bising. Dan di saat itulah kamu mulai menyadari sesuatu yang sering terlupakan. Bahwa Allah sebenarnya selalu dekat. Hanya saja selama ini kamu terlalu sibuk untuk merasakannya. Seringkali yang menghalangi rezekimu bukan keadaan di luar, tetapi keyakinan lama yang diam-diam kamu bawa sejak dulu. Keyakinan ini tidak selalu kamu sadari. Ia terbentuk dari lingkungan, dari ucapan orang lain, bahkan dari pengalaman masa lalu yang membekas. Mungkin kamu pernah mendengar, orang kaya itu tidak jujur. Hidup sederhana berarti harus selalu kekurangan, atau rezeki itu hanya untuk orang-orang tertentu. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar biasa, namun jika terus kamu dengar dan kamu terima tanpa disadari, ia akan tertanam dalam hatimu. Dan disitulah masalahnya mulai muncul. Karena ketika peluang datang, sebagian dari dirimu justru menolaknya secara halus. Kamu ragu, kamu merasa tidak pantas, atau kamu takut berubah. Padahal bukan peluangnya yang salah,
tetapi keyakinan di dalam dirimu yang belum siap menerimanya. Sekarang, coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah semua yang kamu yakini selama ini benar? Ataukah hanya warisan lama yang tidak pernah kamu pertanyakan? Dalam Islam, kamu diajarkan bahwa Allah adalah Maha Kaya dan Maha Memberi. Rezekinya tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh logika sempit manusia. Maka, tidak pantas jika kamu justru membatasi apa yang Allah mampu berikan kepadamu. Mulailah perlahan melepaskan keyakinan yang tidak lagi sejalan dengan kebenaran itu. Gantikan dengan keyakinan yang lebih bersih, bahwa rezeki itu luas, bahwa kamu berhak berusaha, dan bahwa Allah mampu membuka jalan dari arah yang tidak kamu sangka. Karena terkadang, membuka pintu rezeki bukan tentang mencari yang baru, tetapi tentang membersihkan apa yang selama ini menutupnya dari dalam. Saat pikiran dan hatimu mulai berubah, sesuatu yang halus mulai terjadi. Tidak selalu terlihat besar, tidak juga langsung mengubah segalanya. Namun perlahan, kamu mulai merasakan perbedaannya. Kamu mulai melihat peluang yang dulu terasa tidak ada. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan kini terasa berarti. Percakapan sederhana bisa membuka ide baru, dan langkah kecil yang dulu terasa berat, kini terasa mungkin untuk dicoba. Menariknya, bukan dunia yang berubah, kamulah yang berubah dalam melihat dunia. Seolah-olah tirai yang sebelumnya menutup pandanganmu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan perubahan ini tidak berhenti di dalam dirimu saja. Orang lain pun mulai merasakannya. Nada bicaramu menjadi lebih tenang, cara kamu menyampaikan sesuatu terasa lebih yakin. Tatapanmu tidak lagi penuh keraguan seperti dulu. Tanpa kamu sadari, ini menciptakan kesan yang berbeda. Dan dari sinilah pintu-pintu baru mulai terbuka melalui pertemanan, kerjasama, atau kesempatan yang sebelumnya tidak datang. Dalam Islam, keadaan ini adalah buah dari tawakal dan ketenangan hati. Ketika kamu mulai percaya kepada Allah, ketika kamu tidak lagi diliputi ketakutan yang berlebihan, hatimu menjadi lebih ringan. Dan dari hati yang tenang itulah keputusan yang lebih baik lahir. Kamu tidak lagi bereaksi dengan panik. Kamu mulai berespon dengan kesadaran. Dan seringkali, justru dari ketenangan itulah Allah membukakan jalan yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun sering terlupakan. Selama ini, mungkin kamu terlalu fokus memperbaiki apa yang ada di luar dirimu. Bekerja lebih keras, mencari peluang baru, mengejar hasil yang lebih baik. Semua itu memang penting. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar. Namun, ada satu hal yang sering kamu abaikan. Sesuatu yang justru paling dekat denganmu. Hati dan pikiranmu sendiri. Karena di sanalah semua bermula. Dari sanalah niat terbentuk. Dari sanalah keputusan lahir. Dan dari sanalah arah hidupmu perlahan ditentukan. Jika hatimu dipenuhi ketakutan, keraguan, dan prasangka sempit, maka langkahmu akan terasa berat dan terbatas. Namun, jika hatimu mulai dipenuhi keyakinan kepada Allah, dipenuhi rasa percaya bahwa Dia Maha Mengatur dan Maha Memberi, maka jalan yang kamu lalui pun akan terasa berbeda. Bukan berarti hidup langsung menjadi mudah, tetapi kamu tidak lagi berjalan dengan rasa gelisah yang sama. Mulai hari ini, cobalah lebih peka pada dirimu sendiri. Perhatikan apa yang kamu bawa dalam pikiranmu setiap hari. Apa yang kamu ulang dalam hatimu saat menghadapi hidup. Apakah kamu membawa rasa takut atau membawa kepercayaan kepada Allah? Karena bisa jadi perubahan besar dalam hidupmu tidak dimulai dari luar. Bukan dari peluang baru, bukan dari keadaan yang tiba-tiba berubah. Tetapi dari satu hal yang sangat sederhana. Cara kamu memandang hidup dan cara kamu memandang Allah.